warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mirza Husin Awaluna dari kelas 12 TKJ2 SMK Negeri 3 Buduran. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang praktikum pada uji kompetensi keahlian TKJ paket 1. Tugasnya yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi dynamic routing, kemudian memblokir 2 buah website menggunakan proxy server. Setelah mengetahui tugasnya, ini adalah gambar kerjanya, yaitu terdapat 2 buah router, 1 buah ISP, dan 2 buah user. Namun yang satu terhubung dengan LAN, yang satu dengan wireless. Pada praktikum ini saya menggunakan VirtualBox yang sudah saya siapkan, yaitu 2 buah router MikroTik dan 2 buah user. Pada router A saya atur jaringan pada adapter satunya, breather adapter, adapter 2-nya terhubung dengan user A. Dan pada router B, adapter satunya breather adapter, sedangkan adapter 2-nya terhubung ke user B. Breather adapter saya pilih agar langsung mendapatkan alamat IP dari ISP atau sumber internet. Setelah menyiapkan ini, kita buka atau login ke router A. Router A langsung mendapatkan alamat IP, yaitu 192.168.43.84. Gunakan login ke Winbox. Ini connect. Setelah itu kita tambahkan alamat IP sesuai pada soalnya. Ini oke. Klik IP address lalu plus 200.50.3.1/28. Interface-nya Ether 2, apply, oke. Setelah menambahkan alamat IP, buat proxy server. IP web proxy. Ini di-enablekan, portnya kita ganti dengan 3128. Lalu change administratornya juga diganti. Pada soal ini yaitu nama peserta @sekolah.sdh.id, ganti juga nama pesertanya Mirza @sekolah.sdh.id. Kemudian kita klik access, lalu tambahkan pada DST host ini, pilih atau isikan dengan web yang ingin kita blokir. Saya ingin memblokir webnya facebook.com. Lalu actionnya pilih Denny, apply, oke. Kita tambahkan lagi karena menggunakan acuan pada soal ini yaitu 2 website. Tambahkan DST hostnya, saya ingin memblokir mengapa.site. Actionnya Denny, apply, oke. Setelah ditambahkan, ini kita exit, ini apply, oke. Lalu kita lihat lagi pada soal. Langkah selanjutnya yaitu memberikan hak akses bandwidth atau memberikan bandwidth untuk yang terhubung ke kabel atau di jaringan LAN. Gunakan bandwidth sebesar router A-nya 64 kbps. Lalu kita buka lagi Winbox. Kita pilih QuickNoise, lalu kemudian add, name-nya limit router
A. Kemudian targetnya Ether 2 dan maksimal limitnya 64K. Target downloadnya juga 64K. Apply. Oke, sudah tertambahkan. Setelah itu, untuk memberikan akses internet pada user A, kita gunakan konfigurasi pada firewall NAT, lalu chainnya SCR, kemudian out interface-nya Ether 1 ke tab action, actionnya Masquerade, lalu apply. Oke, kemudian tambahkan juga NAT untuk proxy server tadi, chainnya ini DST NAT, lalu protokolnya TCP, 6 TCP, DST portnya 80, lalu interface-nya Ether 2. Beralih ke tab action, actionnya diganti dengan redirect to portnya 3128. Apply. Oke, kita exit. Setelah ini kita lakukan routing pada klien dari user B, yaitu klien dari router B. Kali ini saya melakukan routing ini routing RIP, lalu ke netlog, lalu tambahkan saja IP RIP ini dari IP address. Kita lihat IP address-nya, yaitu 192.168.43 diganti dengan 0/24. Apply. Oke, lalu tambahkan lagi 253.028. Apply. Oke. Setelah melakukan routing dinamis RIP ini, buka Winbox dengan login menggunakan alamat IP dari router B, yaitu 192.168.43.178. Ini dengan loginnya router B connect. Oke, kita siapkan. Untuk konfigurasinya hampir sama. Yang pertama yaitu menambahkan alamat IP. Alamat IP yang harus ditambahkan yaitu 250.349. Kita buka lagi router B 250.349/28. Interface-nya Ether 2. Apply. Oke, sudah tertambahkan. Kemudian lakukan konfigurasi DHCP server dengan IP pool-nya ini. Kita buka, pilih IP DHCP server, lalu DHCP setup. Untuk interface-nya pilih Ether 2, next, ini next, lalu pada address to give to ini kita ganti 50/61. Ini 61. Next, DNS servernya kita tambahkan seperti pada soal, yaitu 888 dan 250.33. Ini 888 250.333. Next. Terus list time-nya diganti dengan 6 jam. Pada soal 6 jam. Next. Sukses. Setelah DHCP server tertambahkan, lakukan juga konfigurasi web proxy-nya.
enable, portnya diganti 3128, change administrator, nama peserta, @sekolah.sch.id. Lalu aksesnya kita tambahkan seperti pada router A tadi. DST hostnya isi facebook.com, actionnya Denny, apply, oke. Tambahkan lagi DST hostnya mengapa site, lalu actionnya Denny, apply, oke. Kita exit, ini kita apply, oke. Setting NAT-nya juga, pilih IP, firewall, NAT. Yang pertama kita membagikan akses internet sehingga C-nya SCR NAT, out interface-nya Ether 1. Pada tab action, actionnya masquerade. Sudah. Lalu tambahkan lagi untuk mengaktifkan web proxy tadi, caranya DST NAT, protokolnya 6 TCP, lalu pada DST portnya 80, in interface Ether 2. Lalu ke actionnya diganti dengan redirect to portnya 3128, lalu apply, oke. Ini kita exit saja, lalu kita lakukan routing menggunakan RIP juga, lalu kita masukkan addressnya, ini network, tambahkan 192.168.43.0/24, apply, oke. Tambahkan lagi 250.3.0/28, apply, oke. Karena pada router A tidak mengatur DHCP server untuk lain mendapatkan internet, kita atur sendiri pada router A-nya. Kita masuk ke Open Network and Setting Center, change adapter setting, local area connection, klik kanan, properties, kemudian internet protokol versi 4, tambahkan alamat IP 253.2, subnet masknya karena /28, nolnya kita ganti dengan 240, lalu default gateway-nya 250.3.1. Ini gunakan DNS-nya sudah 888 dan alternatif DNS-nya 250.3.1. Apply, maksud saya oke. Kemudian tunggu sehingga mendapatkan koneksi, dan ini sudah mendapatkan koneksi. Ya, sudah. Lalu kita cancel saja. Sekarang beralih ke klien dari router B yang namanya user B. Kita cek apakah mendapatkan alamat IP secara DHCP atau belum. Di sini sudah tersambung network 2. Kita pastikan lagi mendapatkan alamat IP berapa. Change adapter setting. Ini network 2 sudah tersambung. Kita lihat statusnya. Detail. Nah, pada user B ini mendapatkan alamat IP 250.361. Lalu kita
exit. Karena IP statik dan dinamiknya sudah selesai, lakukan tes koneksi ke router, antar router. Baiklah, buka router A, lalu kita ke new terminal, kita ping router B. IP-nya yaitu 192.168.178. Berhasil. Lalu kita ke router B, di terminal, ping 192.168.178.16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 8.
Kita lihat lagi, saya lupa IP-nya. 68. Antar router sudah bisa connect. Ini kita exit. Lalu tes koneksi antar klien atau user. Ini sebelum melakukan pengujian, kita cek dulu alamat IP. Alamat IP pada klien dari router B, yaitu user B. Kita klik, kita buka CMD, lalu ketikkan IP config agar lebih pasti alamat IP-nya, dan user B mendapatkan alamat IP 250.361. Kemudian ke user A, kita buka CMD-nya, IP config, dan user A alamat IP-nya 250.32, dan kita tambahkan secara statik tadi. Sekarang kita ping user B dari user A, yaitu ping 250.3 dan 61. User A terhubung dengan user B. Kita cek juga pada user B, ping 250.32, yaitu alamat IP dari user A, dan user B juga sudah terhubung ke user A. Kemudian setelah melakukan tes koneksi antar klien, lakukan tes koneksi internet ke klien. Tes koneksi internet ping google.com CMD. User A telah mendapatkan akses internet, kemudian beralih ke user B, ping google.com. User B juga telah mendapatkan akses dari internet. Kemudian kita lakukan uji dari konfigurasi proxy server. Kita buka Google Chrome. Ini pada user A, kita cek lagi ya, web apa saja yang telah kita blokir sebelumnya. IP, web proxy, akses, Facebook, dan mengapa site. Oh maaf, Facebooknya tulisannya salah.
saja kita ganti web lain. Saya ingin memblokir mikrotik.co.id. Actionnya ini salah, maksudnya di sini mikrotik.co.id txt hostnya apply oke. Agar sama pada router B, atur juga web proxy-nya yang diblokir, ini ganti saja dengan mikrotik.co.id. Ini apply oke. Exit, lalu buka pada klien router A, yaitu user A. Ini di Google Chrome, kita coba web yang tidak diblokir terlebih dahulu. Contohnya yaitu facebook.com. Kemudian kita buka tab baru. Untuk membuka web dari mengapa site, ini web yang di proxy tadi yang tidak diizinkan. Lalu kita buka juga mikrotik.co.id, tambahkan tab baru. mikrotik.co.id. Untuk user A ini koneksi internetnya agak lama karena bandwidth-nya sudah diatur limitnya, yaitu 64K untuk upload dan downloadnya juga, sehingga di sini lemot internetnya. Kita buka yang Facebook tadi. Nah, karena Facebook atau web facebook.com tidak ditolak atau tidak dikonfigurasikan pada web proxy, maka web Facebook dapat diakses dan baik-baik saja. Sedangkan untuk mengapa site, maka akan tampil seperti ini, error forbidden, dan tidak dapat diakses. Begitu juga dengan mikrotik.co.id. Mengapa site dan mikrotik.co.id telah diblokir menggunakan proxy mikrotik http proxy. Setelah mengecek web proxy pada user 1, ini kita silang saja, kita tutup tabnya, beralih ke user B, yaitu klien dari router B. Kita buka Chrome, lalu di sini ketikkan web yang tidak diblokir seperti gmail.com, kemudian kita buka tab baru, ketikkan web yang diblokir, yaitu mengapa.site. Enter, buka tab baru lagi, dan di sini di tab ini ketikkan mikrotik.co.id. Nah, untuk halaman web yang tidak diblokir, yaitu yang kita ketikkan tadi gmail.com, dapat diakses. Ini adalah halamannya. Kita
harus masukkan akun Google dulu untuk ke gmail.com. Kemudian pada web yang mengapa site akan muncul error forbidden atau situsnya tidak dapat dijangkau karena telah ada mikrotik HTTP proxy atau mikrotik web proxy. Begitu juga dengan webnya mikrotik.co.id, error forbidden. Tidak bisa diakses karena terhalang oleh mikrotik web proxy. Nah, sekian tutorial untuk praktikum uji kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan paket 1 dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.